Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa belajar kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9 dengan materi yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa hari ini, pembelajaran yang kita lakukan mendapatkan pahala dan bermanfaat serta membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui yang pertama, sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam perkembangan Islam Nusantara. Pada hari ini kita akan mempelajari subbab yang pertama, yakni sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori sejarah mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Nah, silakan kalian lihat di gambar berwarna biru di sebelah kanan. Di situ ada 4 teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, yakni teori Gujarat atau India. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Yang keempat, teori Cina. Untuk yang pertama, yaitu teori Gujarat atau India. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-12 Masehi. Itu untuk teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, teori Arab atau Mekah, yaitu menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya yaitu Arab pada abad 7 Masehi. Para pedagang Arab kemudian menikah dengan warga lokal di Indonesia dan membentuk komunitas Muslim di Indonesia. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Pada teori ini menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang saat ini menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Nah, tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia atau yang saat ini disebut dengan negara Iran. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyebutkan bahwa Islam memasuki Nusantara bersama dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara, yakni pada abad ke-9 Masehi. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur utara. Nah, jalur utara dengan rute yaitu yang pertama dari Arab
Mekah dan Madinah, kemudian menuju ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, Irak, kemudian ke Gujarat, India, kemudian ke Sri Lanka, dan ke Indonesia. Nah, kemudian untuk jalur yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute yang pertama yaitu Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian menuju ke Yaman, kemudian ke Gujarat, India, selanjutnya ke Sri Lanka, dan yang terakhir menuju ke Indonesia. Itu adalah 2 jalur rute masuknya Islam ke Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, apa saja buktinya bahwa Indonesia pada zaman dahulu sudah masuk, peradaban Islam sudah masuk di Indonesia. Yang pertama dibuktikan dari berita Marco Polo, yaitu penjelajah Venesia, yang menyebutkan bahwa tahun 1292 Masehi saat singgah di kerajaan Perla, ya, itu telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam di sana. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua yakni ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Kabupaten Gresik di Jawa Timur, dan di nisan tersebut tertulis tahun 1082 Masehi. Artinya apa? Artinya akhir abad ke-11 Islam telah masuk ke Indonesia. Kemudian bukti yang ketiga yaitu ditemukannya makam Sultan Malikus Sholeh, yaitu Raja Samudra Pasai yang pertama, dan di nisannya tertulis tahun 1297 Masehi. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Indonesia. Faktor yang pertama adalah Islam tidak menganut kasta dan golongan, dan ini sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua yakni penyebaran Islam yang dibawa oleh para mubalik dan ulama dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah terhadap bangsa lain, sehingga bangsa Indonesia mudah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh para mubalik dan ulama. Yang selanjutnya yakni cara-cara dakwah di Nusantara. Cara dakwah di Nusantara yang pertama adalah melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui hubungan sosial, yang kelima melalui kesenian. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu melalui perdagangan. Nah, perdagangan ini dilakukan oleh pedagang muslim dari Arab, Persia atau sekarang disebut negara Iran dan negara India pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India ini mereka berakhlak mulia dan santun, sehingga akhirnya mereka menyebarkan Islam dan mereka bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia.
Itu adalah cara dakwah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melalui perkawinan. Sebagian pedagang yang berdagang tadi, yaitu yang dari Arab, dari India, dan dari Persia, pedagang tersebut menikah dengan wanita pribumi atau putri raja atau bangsawan, dan mereka memiliki keturunan dan membuat perkampungan muslim yang disebut pekojan. Untuk yang ketiga, yaitu melalui cara pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi kiai atau ulama. Nah, dari situlah kemudian Islam semakin berkembang di bumi kita, bumi Nusantara, yaitu Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu melalui hubungan sosial. Para mubalik mudah membaur dengan masyarakat melalui kegiatan sosial. Mereka santun, gotong royong, dermawan, dan bijaksana, sehingga mereka mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, para pemuka agama dan mubalik juga berbekal ilmu pengobatan untuk mengobati masyarakat. Jadi selain mereka berbaur dengan masyarakat, mereka juga masyarakat yang butuh pengobatan. Kemudian yang kelima adalah melalui kesenian. Kesenian dan budaya Hindu-Buddha yang sudah ada di negara Indonesia dijadikan media dakwah oleh para mubalik. Nah, cabang seni yang dikembangkan adalah seni pahat, seni ukir, seni bangunan, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Berikut adalah contoh seni bangunan yang diadaptasi dari budaya Hindu, Jawa, dan Islam, yaitu Masjid Menara Kudus yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian ada juga Masjid Al-Hikmah yang berada di Denpasar, Bali. Nah, masjid ini juga merupakan perpaduan arsitektur Islam, Hindu Jawa, dan Bali. Untuk yang selanjutnya yaitu wali-wali penyebar Islam di Nusantara. Yang pertama, wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yakni Wali Songo atau Wali Sembilan. Nah, siapa saja Wali Songo itu? Kita lihat di sini dari sebelah kiri atas. Dari sebelah kiri atas ada Sunan Gresik, yakni dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim. Kemudian sebelahnya adalah Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rohmat. Kemudian Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Kemudian sebelahnya lagi yakni Sunan Giri dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di bagian kiri bawah. Di situ ada Sunan Kudus dengan nama asli Ja'far Shadiq. Kemudian Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Kemudian Sunan Kalijogo dengan nama asli Raden Said. Kemudian Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Said. Dan yang terakhir adalah Sunan Derajat dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Nah, Wali Songo ini adalah 9 wali yang
menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di bumi Nusantara bagian Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, yakni penyebaran Islam di luar Pulau Jawa. Ada dua, yakni yang pertama Syekh Samsuddin yang menyebarkan Islam di Kalimantan Barat dan Datuk Ribandang yang menyebarkan Islam di Sulawesi. Baiklah, sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan, tetap belajar meskipun di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.